pelestarian nama budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun melukis sejarah memajukan budaya semoga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya buat sobat budaya selamat hari ini. Jadi kalau misalnya sobat budaya nontonnya malam, boleh sambil menemani sobat budayanya tidur semuanya. Nonton pagi, apalagi menemani sobat budaya yang sedang beraktivitas siap-siap untuk melaksanakan sedekah jariah kepada para manusia yang ada di semesta ini. Sobat budaya semuanya, jumpa lagi dalam kanal YouTube-nya BPNB Kepri. Tetap dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya pada gabut, ujung-ujungnya ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Iya enggak? Ya enggak? Oke. Baru first time ya Mas ya. Jadi masih kagok gitu. Sobat budaya semuanya, hari ini merupakan edisi spesial juga setelah kita di edisi spesial bareng dengan Komeng, Rudi Jarwo ya, sama satu lagi siapa? Sipit Rudi Sipit. Nah, Jarwo tuh pakai Rudi ya Bang ya? Enggak kan? Enggak. Jarwo biasa ya, Jarwo kuat. Lalu kita kedatangan tamu spesial kita dan juga Bang Endri Sanopaka, dan kali ini ini pokoknya gitu ya. Kita kedatangan satu tamu spesial kita. Nah, beliau merupakan, awalnya sih saya manggilnya Bapak, tapi kayaknya masih muda gitu kan, masih belia, ya anak unyu-unyu lah maksudnya itu kan kayak gitu. Milenial kayak gimana, jadi makanya manggilnya Mas. Ada Mas Menteri, ada juga Mas yang satu ini. Beliau merupakan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau. Siapakah dia? Dia adalah Profesor Dr. Mas Agung Damar Damar Sakti ya Mas ya. Mas Agung Astagfirullahaladzim. Mas Agung Damar Sakti. Oke, semuanya. Selamat malam. Mas Agung, ini nggak apa-apa manggil Mas kan? Ya, ini kan pertemuan kita pertama kali. Mas Agung ini jadi ngenalnya itu dari sobat budaya. Kalau Nanda kenal Mas Agung itu dari status WA dan juga story IG dari teman-teman lagi main gitar. Waktu ada satu acara ya Mas ya, waktu itu acara apa musik Kala Musika yang ditaja oleh beberapa penyair dan juga beberapa koreografer yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan salah satunya Mas Agung ini di sana menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain gitar listrik ya, gitar bukan gitar yang ini atau ini biola ya, violin. Jadi Mas Agung ini kan kira-kira kita ngobrol apa nih Mas Agung? Ya Mas, kira-kira mungkin kita tentunya yang paling relevan adalah tentang ya budaya kali ya. Tentang budaya seberapa besar pengaruh budaya itu dengan menyiapkan sebuah peradaban masa depan. Betul. Begitu menarik untuk kita diskusikan malam ini. Atau bisa tema yang lain ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini kan Mas Agung, kemarin itu kita ngobrol sama Bang Endri Sanopaka tentang Kepri krisis Fakultas Budaya gitu. Nah, karena memang dari perbincangan banyak nih kan ya Mas ya,
kita mulai dari situ mungkin. Ini jadi perbincangan yang banyak karena apa? Beberapa seniman dan juga para pemerhati budaya dan kadang juga misalnya kalau Nanda sama kawan-kawan lagi keluar kota, ke Pekanbaru atau ke ini selalu nanya, Kepri kapan dong bikin fakultas budaya atau prodi atau apalah jurusan atau apa? Iya nih, kita juga lagi berpikir keras untuk ke sana. Nah, dengar-dengar katanya di Universitas Maritim Raja Ali Haji juga atau Umrah yang disingkat dengan Umrah, akronimnya Umrah, itu mau bikin prodi itu ya Mas ya? Ya bismillah ya. Kita karena memang menjadi visi besar Umrah itu adalah menjadi pusat kecemerlangan dalam riset dan budaya maritim 2040. Jadi aspek budaya ini masih belum terejawantahkan secara akademik di Universitas Maritim Raja Ali Haji, sehingga kami berazam ya untuk mencoba mengkonkretkan pembentukan idealnya nanti akan menjadi sebuah fakultas ya, kalau secara tradisional orang kenal dengan Fakultas Ilmu Budaya, tapi mungkin di Umrah kita akan coba lebih memiliki branding yang bernuansa maritim karena memang kita adalah di sebuah provinsi maritim. Yang kita propose itu nama fakultasnya adalah Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari, karena memang di sini budaya Melayu adalah the center of gravity-nya ada di tempat kita. Kemudian budaya Bahari, mungkin kita pun juga jejak-jejak historis terkait dengan kejayaan maritim di masanya ya. Gitu. Tapi itu tidak akan mudah membuat fakultas itu. Perlu banyak tahapan. Salah satu tahapan adalah membentuk prodi-prodi juga, prodi-prodi yang relevan untuk bisa nanti ditempatkan di Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari tadi. Hari ini kita sudah mencoba membuat tim kecil untuk menyiapkan naskah akademiknya. Ada paling tidak yang sudah selesai, saya ada 4 usulan program studi yang bisa menjadi backbone dari Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari tadi. Misalnya adalah program studi ilmu sejarah, program studi penulisan kreatif, ya kan? Nah ini menarik, dan kemudian ada 2 yang memang kita harus cek nomenklaturnya, prodi Sastra Melayu dan prodi Budaya Bahari. Nah ini kalau memang sudah ada prodinya, nomenklaturnya di kementerian itu akan mudah, kita tinggal mengusulkan saja. Tapi kalau belum, kita harus usulkan itu dulu. Kita harus menyampaikan ke kementerian bahwa perlu dibuka satu program studi yang bernama Budaya Bahari. Nah ini kita sudah siapkan naskah akademiknya, nanti kita akan usulkan. Tapi itu panjang, prosesnya bisa paling nggak setahun. Jadi setahun sekali dia akan ada perbaharuan dari nomenklatur prodi-prodi yang ada di Indonesia. Baru setelah nanti ada prodinya, kita baru memungkinkan untuk mengusulkan. Jadi saya lihat timeline-nya memang bukan immediate 1-2 tahun ini. Betul. Tapi paling tidak 5 tahun ya. Kita akan harapkan dalam 5 tahun itu beberapa prodinya sudah berdiri, dan kalau prodi sudah berdiri tinggal kita usulkan perubahan di OTK kita, membentuk sebuah fakultas baru yang menaungi prodi-prodi yang relevan dengan bidang ilmu budaya tadi. Mungkin itu kelihatannya. Jadi ya saya juga senang bahwa ada dukungan dari masyarakat dan harapan yang tinggi. Insya Allah ya mudah dimudahkan, tapi juga mohon bersabar karena ini pasti prosesnya takes time ya. Panjang banget tidak, tapi middle time ya, 4-5 tahunan lah baru fakultasnya ada. Tapi kalau prodi mungkin dalam 2 tahun 3 tahun sudah bisa ada prodi, misalnya katakan antropologi, prodi sejarah ataupun apa. Kalau fakultas kita mungkin tunggu nanti kalau sudah ada beberapa baru kita minta jadi satu fakultas. Ya. Aduh, panjang banget ini ya. Jadi sobat budaya, mari kita dukung, dan ini sebenarnya menjadi jawaban bersama ini Mas dari keresahan yang memang kalau misalnya di antara seniman, di antara kapan sih? Nah kan kayak gitu kan. Karena memang memang kadang kan ada yang nggak ngerti teknisnya Mas. Pengen tahu-tahu blek ada aja kan kayak gitu kan. Ada juga. Jadi sobat budaya semuanya mohon bersabar, ini adalah sebuah ujian dan cobaan nggak usah itu, mohon bersabar buat sobat budaya semuanya yang nanti ingin lebih banyak mengetahui atau fokus pada kebudayaan bahari ya Mas ya. Nanti Umrah Kota Tanjung Pinang akan membuka prodinya ya Mas ya, prodinya, dan mari kita sama-sama mendukung bahwa prodi ini dan kita giring bersama agar prodi ini ada, nyata, dan juga dapat menaungi
putra-putri daerah. Jadi nggak usah lagi keluar untuk kuliah di universitas-universitas lain. Jadi biar lebih ini, mari kita membangun negeri kita sendiri. Betul nggak ya Mas ya? Diharapkannya Ya, seperti dan itu. juga kita adalah center of excellence. Jadi orang dari luar yang mau belajar tentang budaya Bahari, mau belajar tentang sastra Melayu harus di sini. Tentu langsung kita Jadi kesini, kan? dan tidak hanya Indonesia, tentu kita karena geostrategis kita yang sangat istimewa tentunya, dan kita punya saudara serumpun orang teman-teman atau calon-calon mahasiswa dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura mungkin itu ya. sangat memungkinkan mereka bisa belajar sastra Melayu dan budaya Bahari, karena memang tadi seharusnya budaya ini harus menjadi soko guru yang kuat di Umrah, karena Umrah tadi ingin menjadi center of excellence dalam riset dan budaya maritim. Jadi kekuatan riset maritimnya harus kuat di semua aspek ya, apakah itu biologinya, fisikanya, bahkan tatanan hukumnya juga. Dan di sisi lain juga ada budaya. Kenapa? Kalau budaya agak ya hampir setengahnya kan kalau dilihat dari visinya. Nah, karena memang tadi historically Kepulauan Riau adalah sivilisasi maritime civilization di eranya ya kan, di abad 14 sampai 18 kita pernah jaya di situ, dan kayaknya bukan hal yang muskil untuk membuat itu kembali muncul ya. Nah, Mas, ini kan kadang ada ada beberapa pertanyaan yang kadang muncul di orang tua. Orang tua itu dalam artian bukan maksudnya tuh ada beberapa pertanyaan klise. Sekolah itu untuk kerja, gitu kan ya Mas ya. Ada anggapan klise. Kita misalnya kuliah pasti orientasinya itu nanti mau jadi apa, nanti mau jadi ini. Jadi ketika di budaya, ketika kita berbicara masalah fakultas budaya atau kita berbicara tentang jurusan seni dan budaya, itu kan pasti ada orientasi dari beberapa nggak semuanya, tapi dari beberapa curhat sobat-sobat budaya yang lain, misalnya masuk ke seni, kamu mau jadi ngapain nanti masuk sini? Masuk antropologi, masuk sejarah, paling mentok-mentoknya jadi guru. Nah kan kayak gitu, ada anggapan seperti itu, meskipun itu hak mereka untuk berpendapat seperti itu. Nah, boleh nggak Mas dikasih pencerahan sedikit nih bahwa kenapa hal itu harus dipikirkan dan kenapa hal itu tidak mesti dipikirkan kayak gitu Mas? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa konsepnya perguruan tinggi itu bukan untuk mencari kerja. Perguruan tinggi harus menjadi kawah candar di muka untuk SDM bisa menyongsong sebuah peradaban baru yang lebih memberikan kemadanian, ya kan, memberikan ketamadunan. Jadi itu sebenarnya ini yang jadi masalah hari ini, persepsi semua orang kuliah itu mau cari kerja. Betul. Kalau mau cari kerja ya nggak perlu harus kuliah juga bisa, ya kan. Kita lulus SMP bisa kerja juga, lulus SMA bisa kerja juga. Jadi kalau itu orientasinya, akhirnya terjadilah yang disebut dengan deintelektualisasi. Jadi kita tidak lagi berpikir secara intelek, karena kita adalah jadi target-target pencari pekerja. Jadi universitas dinilai dengan kinerja berapa banyak lulusan yang diserap. Hari ini itu terjadi. Betul. Nah, saya mungkin ini lebih personal insight ya, bayangan saya seharusnya tidak itu. Seharusnya kita nggak usah perlu khawatir dengan pekerjaan, tapi bagaimana melahirkan insan-insan yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi sehingga dia bisa menjadi bagian penting dalam sebuah sivilisasi yang lebih established gitu. Itu saya lebih lihat seperti itu. Jadi ya memang problem hari ini orang berorientasi tentang satu pekerjaan, kemudian status ya, harus menjadi sarjana supaya dianggap diterima di masyarakat. Padahal tidak perlu. Kalau memang pegawai nggak ini gitu kan, maksudnya nggak prestisius. Seharusnya tidak gitu seperti kan. itu. Jadi mau di semua prodi pun sebenarnya bukan dia harus bisa mencari kerja, tapi dia harus memiliki pemahaman tentang bagaimana metode ilmiah. Kita kan ada masyarakat ilmiah. Metode ilmiah kan simpel saja, bagaimana mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencoba merumuskan kira-kira apa masalahnya, mencari metode yang tepat pemecahannya, kadang hipotesa-hipotesa kita bangun, terus kita ujikan. Itu hiduplah dalam kehidupan seperti itu sebenarnya. Makanya jangan heran kalau sarjana-sarjana itu dia bisa dapat kerja apapun sebenarnya. Tapi memang tidak sesuai dengan bidangnya mungkin. Nah, apakah ini menjadi sebuah kegagalan? Ini harus dikoreksi. Kalau kita lihat sekarang kebijakan Mas Menteri, dia akan beranjak dari situ. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang
datanya 27% lulusan tuh lulus di bidangnya. Untuk itu sekarang mereka, Mas Menteri membuat sebuah policy yang memang out of the box. Dan ini sebenarnya menyikapi hal seperti itu. Jangan kita berpikirnya linear saja. Nah, kita harus berpikir dengan cara yang yang tidak linear dan out of the box. Jadi saya nggak melihat itu menjadi sebuah pertanyaan yang relevan ketika bicara tentang takut nggak kerja tadi gimana, kan gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak hanya lulusan prodi ilmu budaya, tapi juga di lulusan teknik elektro, di lulusan ilmu kelautan dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh khawatir, karena yang didapat dari perguruan tinggi adalah cara berpikir, cara memandang, cara mengidentifikasi masalah dan membuat kita menjadi orang yang berbudi. Nah, budi itu kan singular. Tapi kalau sudah menjadi plural jadi budaya. Nah, budaya berpikir yang baik, budaya yang kritis, ya kan, budaya berkomunikasi dengan baik, budaya memiliki kreativitas, ya, dan budaya berkolaborasi kan adalah suatu modal untuk kita bisa bekerja di satu institusi atau membuat pekerjaan. Sudah, nggak usah dipikirin hal-hal yang ya harus jadi pegawai itu ya sulit. Tentu lapangan pekerjaan hanya terbatas kan dengan jumlah lulusan itu. Makanya kan maksudnya tuh ini Sobat Budaya, pentingnya kita ngobrol dengan orang-orang besar dan juga pentingnya kita ngobrol berbadan besar ya. Secara visual itu Mas, enggak sih. Maksudnya tuh kita harus banyak ngobrol dengan ya seperti Bincang Budaya edisi spesial ini untuk Sobat Budaya semuanya. Jadi jangan menganggap bahwa sekolah itu hanya orientasinya ke kerja ya Mas ya. Justru yang kata Mas Agung tadi dan juga sama kata Bang Henry juga, bahwa sekolah itu, kuliah itu menjadi kawah candra di muka ya Mas ya. Kawah candra di muka, kerjanya bisa menjadi apa saja, mungkin dia lintas jurusan atau lintas keahlian yang waktu itu kita sedang kuliahnya, maksud itu kan gitu. Nah, ini Mas, pertanyaan selanjutnya, ini kan semenjak dulu itu isu yang diangkat itu kan era globalisasi, gitu. Terus ada lagi globalisasi, terus ada milenial, istilah-istilah yang hal-hal seperti itu kan Mas. Nah, terus sekarang muncul lagi ada industri 4.0, lalu ada society 5.0 ya kalau nggak salah ya Mas ya. Nah, itu hal itu mungkin hanya akrab pada statement-statement, baik itu rubrik reportase ataupun juga sangat sering kita baca di jurnal-jurnal industri 4.0. Kenapa kalau misalnya ada industri 4.0 itu toh kita juga tetap menjadi hal yang industrial, maksudnya itu kan kayak gitu. Nah, ini kan Mas, sebaliknya bahwa apa yang kadang kalau misalnya kita berkaca pada lingkungan sekitar, pada apalagi penggiat-penggiat seni tradisi, seolah-olah itu istilahnya sudahlah, itu apa tuh gitu. Yang penting besok ada panggung, kita ada makan. Besok ada panggung, kita dapat dapat rezeki gitu. Nggak ada rezeki, kita bikin panggungnya. Nah, hal-hal itu kan sebetulnya ketika mengikuti ada seolah-olah gelombang besar industri 4.0 ini, sebetulnya apa sih yang mesti kita persiapkan nih, secara khususnya mungkin pada ranah kebudayaan, secara umumnya pada kesiapan mindset dari putra-putri Sobat Budaya yang ada di rumah gitu Mas. Ya, sebelum ke sana Sobat Budaya, saya ingin mencitasi quote dari Einstein ya. Ya, tanpa saya harus kurang lebih kontennya seperti ini. Bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling cerdas, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan, itu yang akan bertahan untuk hidup. Jadi kata kunci adalah adaptasi. Einstein juga tidak salah, artinya kalau kita kuat dan kita cerdas dan kita mampu beradaptasi, tentu kita akan lebih unggul lagi daripada yang super banget. Super sekali. Jadi ini penting sekali di era revolusi industri 4.0 yang juga dikenal dengan era disruptif, atau orang disebut juga dengan era VUCA, ya kan, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi serba tidak menentu, serba cepat, ya kan. Nah, ini lagi-lagi langkah mitigasinya adalah adaptasi. Jadi VUCA itu harus dikonversi menjadi VUCA yang lain,
fleksibel atau adaptable, kemudian understandingly, communication atau connectivity, dan juga menjadi agile. Nah ini bisa nggak kita seperti itu? Intinya adalah bagaimana kita beradaptasi. IDEM juga dibuat dalam konteks budaya ataupun seni ya. Nah apakah, kan intinya gini, sebenarnya budaya itu kan adalah bagian penting dari sebuah sivilisasi. Nah budaya kan juga merupakan hasil pemikiran-pemikiran, kristalisasi dari nilai-nilai yang kemudian itu diturunkan. Yeah. Kita bisa lihat misalnya budayanya orang Cina apa sih? Orang Cina itu kalau dibilang budaya orang Cina apa? Ya kita dengan mudah bisa mengidentifikasi bahwa mereka punya kesadaran kepatuhan kolektif. Itu budaya mereka. Kalau Jepang seperti apa? Jepang itu budayanya adalah budaya yang sinkronisasi dengan alam. Di Amerika individual. Di Eropa kebebasan dan equality. Indonesia apa? Kan sekarang saya tanya Mas sekarang, apa Indonesia apa budayanya? Gibahisasi. Bercanda soal budaya. Gitu kan? Ini kan penting. Sebenarnya kita harus mengenal dulu apa menjadi nilai dasar kita. Betul sekali. Saya pikir Pak founding father kita, Pak Presiden Soekarno, di dalam waktu beliau menyampaikan tentang Pancasila, beliau bilang kalau Pancasila ini keberatan ada 5 sila, kita peras menjadi 3, jadi trisila. Kalau masih juga nggak puas dengan ini, kita peras jadi 1, dan 1 itu adalah apa? Gotong royong. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki kebudayaan bergotong royong. Ini yang tidak boleh hilang di lekang zaman. Nah ini dalam semua aspek budaya harus bergotong royong. Seniman-seniman harus berkolaborasi. Karena nggak zaman ya individual nggak lagi bisa, ya, Mas ya. ya. Jadi dia harus bisa tangguh secara individual, tapi juga harus bisa bekerjasama. Karena itu jadi nilai dasar kita. Indonesia itu dikenalnya. Sehingga kalau kita bisa bersinergi, bergotong royong dalam menghadapi perubahan-perubahan yang demikian cepat, ya mudah-mudahan kita bisa melaluinya juga. Mudah-mudahan kita bisa melalui tanpa harus mengalami tekanan-tekanan yang merugikan kita sendiri, yang akhirnya mereduksi produktivitas kita dalam berkarya, mengganggu aspek-aspek kehidupan kita yang lain, termasuk di dalamnya finansial dan ekonomi. Ya bisa kita hindari kalau kita tadi memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik dan cepat ya. Itu sangat penting. Jadi memang saya pikir tinggal kita sama-sama mencoba beradaptasi dengan kondisi hari ini. Dan jangan juga kita budaya juga berevolusi kan gitu ya. Budaya berevolusi, nggak bisa kita nafikan itu. Dan satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri kan gitu. Betul. Jadi memang kita nggak boleh khawatir dengan perubahan, itu sebuah sunnatullah. Dan ini memang ada akselerasi di revolusi industri 4.0, sehingga memang perubahan kita juga harus cepat. Dan itu akan mudah kalau kita tadi memanfaatkan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa kita, yaitu bangsa yang bergotong royong. Kita kerjasama, ini yang sekarang sudah mulai memudar karena ada budaya-budaya lain, memudar karena banyak hal-hal ya. Tapi saya pikir kalau gotong royong ini terus dipertahankan, maka ini akan membuat kita menjadi kuat dan menjadi mudah dalam memitigasi perubahan-perubahan di dalam era revolusi 4.0. Nah untuk itu nanti kenapa tidak misalnya si gotong royong ini menjadi bagian dari kita menyiapkan society 4.0-nya, ya kan? Ya artinya penguasaan teknologi, Internet of Things, ya kemudian juga artificial intelligence ya harus kita bisa pahami bersama. Harus ada aktor-aktor yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa ini konteks hari ini. Maka saya pikir pelan-pelan masyarakat juga akan bisa mengikutinya. Yang paling simpel seperti contoh paling kalau kita ingat dulu di awal-awal misalnya Gojek masuk ya, wah betapa besar resistensinya. Ini seperti sebuah kiamat kecil lah bagi sebagian pelaku-pelaku bisnis ataupun pelaku-pelaku usaha ya. Nah, tapi lama-lama karena memang ini tuntutannya, karena di dalam revolusi 4.0 ini ada beberapa aspek yang menarik. Pertama dia transparansi. Dulu kita mau berangkat dari rumah mau ke satu tempat dengan taksi, kita nggak tahu berapa biayanya. Betul. Sekarang kita sudah tahu dulu ini pasti ya kan. Jadi itu ada transparansi, kemudian interoperasionalnya juga bagus,
ada juga koreksi. Jadi memang lebih inilah era sekarang gitu. Dan kita nggak boleh lagi menolak hal percuma. Kalau kita menolak seperti itu, kita seperti melawan arus dan kita akan lelah sendiri. Toh tidak akan juga kita bisa melawan. Ini adalah perubahan secara masif global. Tinggal bagaimana budaya kita, budaya nasional kita, budaya lokal kita tetap menjadi spesies yang kuat, spesies yang cerdas dan juga bisa beradaptasi sehingga kita bisa terus menjadi warna di dalam perubahan-perubahan budaya yang baru juga gitu. Tidak tergerus, tapi kita selalu ada dan jadikan sebagai dasar-dasar dari perubahan dari budaya-budaya baru yang akan muncul di kemudian hari. Iya. Nah, tapi ini menarik, Mas. Adaptasi, gotong royong atau gotong royong dulu lah. Kita gotong royong sebagai ciri dari culture kebudayaan kita ya, Mas ya. Lalu ada adaptasi terhadap gelombang industri 4.0 itu. Nah, terus ada tradisi, culture istilahnya. Kalau misalnya kita kembalikan lagi pada culture kita, nggak semua. Nah, tapi sekarang ini yang sedang terjadi itu, misalnya nih Mas, ketika kita ngobrolin kebudayaan itu pasti kita ngobrolin masalah invest gitu kan, investasi yang dirasakannya mungkin bisa nanti atau justru beberapa hari lagi atau justru tidak, itu sifatnya invest. Nah, terus gotong royong tadi itu kan, misal nih, gotong royong itu kan dapat kita artikan dalam beberapa spesifikasi gitu ya, maksudnya itu ya. Kadang ada gotong royong yang memang gotong royong beneran, kayak misalnya kita di kampung-kampung buka ini gali parit dan lain sebagainya. Tapi ada juga gotong royong yang istilahnya ada nilai material di situ, maksudnya itu gitu. Nah, nggak semuanya pelaku budaya ini kadang membuka diri untuk itu. Karena yang tadi kembali lagi kan Mas ya, bahwa kebudayaan itu adalah investasi, investasi yang sangat dasar lah maksudnya itu dalam satu lingkup kebudayaan. Nah, untuk mindset itu kan yang seperti tadi, gotong royong yang ada materialnya itu yang kadang itu menjadi hambatan dari gotong royong itu sendiri. Nah, itu gimana Mas? Ya kalau kita balik gini, kalau kita sepakat dan budaya itu dipaksakan nilai-nilainya, memang Indonesia gotong royong. Kalau ada orang tidak mau bergotong royong, berarti dia tidak memiliki nilai budaya Indonesia. Jangan-jangan bisa kita bilang dia tidak memiliki, ya tidak berbudaya kan, tidak memiliki budaya Indonesia tadi. Dia lebih individualis seperti orang Amerika misalnya kan gitu ya. Oh, kamu kayak orang Amerika, kamu individualis sekali, tidak mau bekerja secara bersama-sama kan gitu. Betul. Jadi itu problemnya kepada individu. Nah, tinggal sekarang ya kitanya sekarang tinggal bagaimana membuat kondisi itu menjadi atmosfernya jadi lebih menunjukkan bahwa gotong royong akan bisa menjadi salah satu problem solver dari kondisi hari ini kan. Kalau itu memang bisa ditunjukkan, saya pikir semua orang juga akan menjadi referensi ya gitu. Ya kalau memang bisa sendiri terus sukses tanpa ada masalah, is okay. Tapi ketika ada orang membutuhkan bantuan, tentunya harusnya kita ikut membantu. Kalau saya kan bicara sekarang dalam konteks budayanya nih Mas. Kan dalam konteks budaya berarti itu adalah nilai yang memang dianggap sebuah kebenaran di sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi di Cina ya kepatuhan kolektif di sana. Kalau ada orang yang membangkang pasti dianggap orang yang jahat gitu kan. Orang yang jahat udah kita eliminasi kata penguasanya kan gitu ya. Dan itu diterima oleh yang lain karena ya udah memang kamu nggak nurut dengan orang-orang, kok nurut kok Anda tidak gitu kan. Nah, di negara lain misalnya di Eropa dia lebih memiliki sifat egalite ya kan, persamaan hak antara tidak orang itu semua we are of the same blood. Semuanya sama. Jadi laki dengan perempuan sama-sama punya hak yang sama. Jadi nggak ada istilah inferior, wanita lebih inferior dari pria atau sebaliknya kan gitu. Ini kan sebenarnya tempat lain mungkin tidak seperti itu. Di tempat lain mungkin kebalikannya, wanita harus posisinya di bawah atau di tempat lain wanita harus ditinggikan. Dan itu adalah budaya masing-masing bangsa kan gitu ya. Nah, itu mulai dilahirkan dari nilai-nilai historis, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai banyak faktor yang membuat sebuah budaya itu jadi terbentuk. Termasuk juga adalah agama misalnya ya gitu. Nah, kalau kita lari ke tadi kan secara nasional, tapi kalau di Kepulauan Rantau itu budayanya adalah budaya Melayu yang berasosiasi kuat dengan
budaya Islam gitu ya. Jadi Melayu sering diasosiasikan dengan Islam, tapi jangan lupa kita juga punya nilai-nilai masukan budaya-budaya dari Tionghoa ya kan, dan juga dari daerah lain di Nusantara, Bugis dan sebagainya. Ini kan suatu mixture yang indah gitu kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita lihat betapa tingginya nilai-nilai budaya di tempat kita. Nah, tinggal sekarang banyak orang tidak menjalankan nilai budaya tadi itu, ya kan? Budaya Islamnya apa? Dalam Islam itu dikatakan ana jufatu minal iman, kebersihan dari sebagian daripada iman. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan kan logikanya apa? Dia bersih saja punya sebagian iman. Kalau dia sembarangan buang sampah pasti nggak punya iman kan gitu. Kalau kita mengambil premis itu kan. Nah ini tapi kan nggak. Kita masih sering lihat bahkan ya orang-orang yang secara formalitas dianggap punya level spiritual religius yang tinggi, dia bisa saja buang sampah sembarangan. Nah itu tidak boleh dilakukan sebenarnya. Jadi dia tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang dia yakini sebenarnya. Nah, apakah itu namanya dia meyakini? Kalau gitu kan berarti tidak pada dasarnya, hanya di permukaan saja. Ini yang sebenarnya harus kita koreksi. Semuanya harus sama-sama mengingatkan bahwa apa kurang kita di negara-negara yang maju, yang notabene mungkin ya katakanlah mereka, ya saya lihat misalnya di contohnya di Perancis saja itu 50% orang di sana tuh sudah ateis, nggak percaya lagi Tuhan. 25% agnostik. Dia percaya sama satu kekuatan tapi tidak mesti Tuhan. Baru yang sisanya 25% lagi penganut religius lah. Religius. Ya, religius juga tidak ada yang kayak di kita juga tuh. Tapi nilai-nilai keagamaan terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Apa itu contohnya? Tadi kebersihan yang simpel ya kan. Menghormati orang lain, kesadaran diri. Kan harusnya kita malu dengan hal itu. Kita harusnya yang mengklaim memiliki nilai-nilai budaya yang berkhasanah tinggi, yang merupakan kristalisasi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di dalamnya adalah agama. Harusnya kita lebih baik dari mereka. Ini perlunya di situ. Apakah budaya kita baru sebatas jargon-jargon saja, atau memang sudah terkristalisasi melalui kehidupan kita? Dan ini pentingnya kerja bersama kita gitu, untuk saling mengingatkan. Ini mantap. Ini Sobat Budaya, harusnya Sobat Budaya tertampar mendengar jawaban dari Mas Agung. Karena saya sendiri juga merasa tertampar gitu kan, maksudnya itu gitu. Tapi kan Mas ini kalau misalnya kita tadi menyimak Mas Agung bilang bahwa ada nilai-nilai lah, nilai-nilai yang tentu saja kita membutuhkan support system, maksudnya itu gitu. Tentang mengenai adaptasi, lalu ada mindset dan lain sebagainya. Terus harus ada support system yang memang mendukung itu. Nah, ini kalau menurut Mas Agung, support system yang paling awal yang harus dibangun itu dari mana dulu? Ya, kita punya alasan bahwa agama harus menjadi bagian penting dari support system. Nah, jadi tadi kan tidak ada yang bisa mengatakan saya tidak punya agama di tempat kita. Jadi itu harusnya terejawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Support system itu harus berjalan. Jadi tidak dalam konteks ibadah-ibadah yang sifatnya ritual semata, tapi juga implementasi daripada ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi bagaimana hablum minanas kita, bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita bersikap dengan orang, memandang orang adalah bagian saudara kita semua kan gitu. Kan kalau kita namanya kita jangankan satu agama gitu, Bang, kita adalah satu anak Adam kan gitu ya. Jadi kita semua bersaudara. Makanya saya bilang tadi kok negara yang notabene dia tidak mengakui agama, mereka menyatakan bahwa kita adalah bersaudara. Kita adalah makhluk bumi semuanya. Jadi harus saling menghormati. Nah, ini harus, saya pikir sebuah sistem pertama yang bisa akan menjaga ini adalah nilai-nilai spiritual di agama, dan baru mungkin yang lainnya ya gitu. Ya pastinya edukasi dan sebagainya. Betul. Dan juga kehadiran keluarga jadi itu bisa menjadi support system yang penting juga. Oke Mas, ini kalau misalnya kita lanjutkan perbincangan kita ini, edisi kita ini bisa sampai 2 jam Sobat Budaya semuanya. Karena coba kamu lihat itu
di meja Pak Rektor ada contekannya nggak sih? Kok jawabnya ini banget? Enggak Mas, ini biasalah bercanda. Mas Rektor terima kasih, Mas Agung terima kasih sudah hadir menemani Sobat Budaya dan juga menginspirasi Sobat Budaya semuanya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada perbincangan lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, Mas Agung jangan kapok kalau kita undang ya. Maksudnya gitu. Karena ini banyak banget nih yang Sobat Budaya mesti pahami, Sobat Budaya mesti pahami dan juga Sobat Budaya mesti berkaca dan bercermin, mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Agung ini. Mas Agung, ada satu pesan nggak, statement untuk Sobat Budaya yang ada di manapun mereka berada agar Sobat Budaya siap untuk menghadapi yang sering dibilang industri 4.0 itu? Ya, buat Sobat Budaya tentunya pertama kita harus meyakini bahwa budaya kita adalah budaya yang kuat, budaya kita adalah budaya yang cerdas, budaya kita adalah budaya yang bisa beradaptasi. Dan saya mendorong agar kita sama-sama fokus terhadap apa yang kita sebut dengan budaya maritim sehingga kita mampu nanti membawa Kepulauan Riau paling tidak untuk bisa melahirkan kembali peradaban maritim yang pernah jaya di tempat kita. Itu kita sebut dengan istilah tamadun maritim. Jadi kalau tamadun maritim itu saya lebih lihat bahwa itu lebih satu level lagi di atas peradaban maritim. Kenapa? Karena di situ nilai-nilai spiritualisme, nilai-nilai religiusisme, nilai-nilai historis dan semuanya harus tetap ada. Kita tetap mempertahankan hal itu. Jadi tadi saya bilang kita harus kuat supaya ini jadi warna, bukan dia hilang. Kalau kita tidak kuat dengan budaya bahari kita, budaya maritim kita, ya tentu kita tidak akan bisa memberikan warna dalam sebuah peradaban di masa mendatang. Jadi saya lebih melihat memproyeksikan pada masa depan karena ada sobat-sobat budaya yang milenial terutama juga berpikirnya adalah futuristik ya. Jadi memang kita harus menggiring mereka ke sana dan sobat-sobat budaya milenial itu sangat memerlukan figur-figur yang memberikan inspirasi. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa memberikan sedikit motivasi ataupun inspirasi supaya kita bisa tadi bersama-sama dengan pola gotong royong menjadikan budaya kita, budaya Melayu, budaya gotong royong menjadi warna yang baik di dalam peradaban masa depan bangsa Indonesia di paling tidak milestone-nya di 2045 generasi emas Indonesia gitu. Dan itu kita juga sudah mencoba melakukan berbagai upaya mendrive sebuah haluan maritim namanya. Jadi ke depan tuh pengembangan daripada kalau dulu kita ada GBHN ya. Nah, sekarang kita mau minta dalam RPJPN kita itu adalah namanya haluan maritim 2045. Ada haluan maritim. Maka terminologi tetap menggunakan diksi maritim, haluan bukan atau tadi misalnya ada juga terminologi misalnya maritime spice route ya kan. Jadi bukan jalan rempah tapi jalur rempah. Jadi memang bahasa-bahasa diksi-diksi maritim harus terus ditumbuhkan supaya tadi kalau kita mau kuat di budaya maritim, mau kuat dalam peradaban maritim, ya mau nggak mau di dalam diksi-diksi yang kita pilih juga harus diberi warna dengan warna-warna maritim. Gitu. Betul sekali. Makanya ada Universitas Maritim juga. Iya, Maritim Raja Ali Haji. Universitas Maritim ya. Aduh, ini terkesima banget ini ngelihat Mas Agung ini menjawab ya. Kalau tadi ada haluan maritim Mas, ada asisten saya Ijul Kecil, dia halu. Itu kan halu sih. Halu pacarin Agnes Monica kamu kan. Oke, Mas Agung terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga terima kasih kepada Sobat Budaya yang sudah menyaksikan video kita pada kesempatan hari ini. Kalau ingat quote-nya Mas Agung yang tadi dan boleh dijadiin quote-nya Instagram ya di situ ya. Tidak ada yang kekal selain perubahan itu sendiri. Ya, jadi segala sesuatu itu pasti akan berubah. Jadi Sobat Budaya semuanya, yuk mari kita berubah, adaptasi dan gotong royong. Itu sih kata-kata yang melekat di otak Nanda. Adaptasi dan gotong royong. Adaptasi itu grup ya, adaptasi diri ya.
Jadi kan ada kan grup adaptasi diri? Iya, kemarin itu mereka yang support juga untuk kita itu Mas, tapi mereka grup gambar, grup lukis gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol juga sama Mas Agung dan juga dengan dari tim dari adaptasi diri gitu kan, bagaimana proyeksi adaptasi dengan konsep adaptasi diri sendiri. Karena mereka juga kemarin itu konsepnya kenapa namanya adaptasi diri. Nah, mereka mengambil satu benang merah dari dari proses kreatif mereka itu Mas. Ya, yang paling penting sih Bang gitu, adaptasi sih. Jadi kita harus makanya namanya adaptasi diri. 2 kali ini mendengar istilah adaptasi, tapi yang Mas Agung sampaikan itu jauh lebih menerangkan lagi apa yang kemarin itu buram. Udah. Salam budaya semuanya, jangan lupa mari kita kenali budayamu dan cintai negerimu Sobat Budaya. Nanti kita akan berjumpa lagi, tentu saja masih tetap di kanal YouTube BPNB Kepri dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada Sobat Budaya semuanya gabut, terus ngajak ribut, mending tongkrongin deh kanal YouTube-nya kita. Ayo Mas, ya enggak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Salam budaya. Balai Pelestarian Budaya Kepulauan